Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Boleh senyum kiri kanan belakang, boleh lihat rekan-rekan kita luar biasa kebaikan Tuhan. Suka kita mengalir daripada Tuhan, amin. Kekuatan, semangat yang baru terus mengalir buat kita. Saya percaya saat ini kita tidak membawa persoalan, tapi kita membawa kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kalau segala persoalan pasti selalu ada, tapi kalau punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku terlalu membutuhkan Engkau. Lebih dari segala masalahku, ketika aku tenang bersama dengan Engkau, masalah itu membuat aku menjadi kuat. Masalah itu membuat aku semakin lagi melambung tinggi untuk mencari Engkau, Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, Tuhan.
siap memuji Engkau. Oleh sebab itu kuduskan, sucikan hati kami ya Tuhan, supaya dalam ruangan ini hanya untuk Engkau dan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kami. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang kami buat selama seminggu ini, melalui tingkah laku kami, perkataan kami, sikap kami Tuhan yang kurang berkenan, menjadi batu sandungan, ampunkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima lawatan daripada Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Ya, boleh tanya buat Tuhan dong. Hey. Mari buat Tuhan. Mari buat Tuhan.
Haleluya. Panas-panas ya. Panasnya buat Tuhan. Ya, senyumnya buat Tuhan ya. Semangatnya buat Tuhan. Saya percaya semangat yang luar biasa. Segala penyakit yang membuat kita tadinya gerakan di urat-urat kita membuat kita sehat tuh. Di Tuhan, amin. Maka sudah terjadi. Haleluya. Masih mau menari buat Tuhan? Amin. Boleh, tinggalkan kakinya, tangannya boleh buat Tuhan. Yesus cinta saya lagi.
kita. Terima kasih. Baik, untuk pengumuman seminggu ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengumuman kita adalah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita ada doa mesbah doa di pukul jam 5 ya. Jam 5 di Facebook Parestu Bagiono. Buat rekan-rekan jemaat yang terkasih yang belum bergabung dengan linknya Parestu, boleh ya, Parestu Bagiono. Boleh dicek, berarti kita bisa bareng-bareng. Dan di YouTube juga ada, mungkin kita tidak sempat jam segitu, boleh di jam-jam selanjutnya biar menguatkan iman kita. Karena di dalamnya ada pengajaran-pengajaran yang kadang-kala kita nggak dapat di mana gitu ya. Jadi hanya sebuah sekilas firman, tapi pembahasannya kita kurang paham. Tapi di ibadah minggu mungkin juga ada kita kurang menangkap. Bisa juga dibuka lagi di linknya Parestu Bagiono. Amin. Ya itu saja. Dan juga hari Sabtu ada doa pelayan. Mungkin jemaat atau juga semua yang rindu untuk boleh bergabung doa, silakan hadir jam 7 malam untuk doa pelayan Tuhan. Kembali lagi di hari Minggu kita beribadah tempat ini pukul 9, sekolah minggu dan juga ada youth. Karena beberapa minggu ini kita akan menghadapi Natal, maka ibadah yang jam-jamnya biasa kita akan lakukan dengan latihan. Nah, nanti setelah Natal selesai kita akan kembali lagi dengan jadwal masing-masing untuk melakukan ibadah sesuai dengan semula. Dan juga Natal kita akan diadakan tanggal 24 ya. Tadinya kita akan tanggal 2 ibadah malam Natal. Ya, ibadah malam Natal tanggal 24 jam 4 sore ya. Jadi tadinya kan kita tanggal 25. Cuma karena kita sudah rapat kembali bahwa tanggal 24 kita akan mengadakan malam Natal itu jam 4 sore. Jadi biar nggak kemalaman juga, karena kita melihat kondisi daerah kita ya. Jadi kita harus punya hikmat juga daripada Tuhan, nggak main sembarangan. Tapi kita percaya semuanya dilawat oleh Tuhan. Amin. Jam 4 jangan lupa tanggal 24. Hari Minggunya tanggal 25 kita tetap ada ibadah juga, ibadah Natal. Ya. Jam 9 malam. Nggak apa-apa ya Pak ya, membuat tersenyum berarti diingatkan kembali ya Pak ya, jam 9 pagi ya. Ada lagi Pak pengumuman selamat ulang tahun, mungkin yang ada ulang tahun di bulan November ya, walaupun sudah di akhir, tapi yang tanggal 1 sampai akhir selamat ulang tahun. Dan mungkin ada yang selamat pernikahan, selamat ulang tahun pernikahan juga. Kiranya semakin hari semakin cinta Tuhan keluarga dan anak-anak muda, orang tua yang semakin hari tambah cinta Tuhan. Sekali lagu kata-kata tadi, semakin orang meninggalkan Tuhan, tetapi semakin orang ternyata berbalik untuk mencari Tuhan. Percaya nggak? Satu boleh pergi, tapi yang ternyata yang mencari Tuhan tuh banyak. Jadi yang tidak terekspos, Anda tidak tahu, mungkin orang dunia tidak tahu, tapi banyak orang, anak-anak orang apa di luar sana ternyata yang mencari Tuhan lebih dahsyat. Jadi kita nggak usah lihat satu boleh pergi, tapi bukan kita membiarkan, tapi mungkin dia kurang pemahaman tentang Tuhannya. Jadi kalau kita di sini pahami Tuhan kita dulu, cintai Tuhan kita dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa kuat. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan itu saja ya. Nanti habis ibadah kita ada latihan kaum ibu, kaum bapak, sekolah minggu, remaja, dan juga tim musik. Nanti kita gimana, pasti didahulukan dulu oleh sekolah minggu biar mereka tidak lelah. Ya, nanti kita time-nya kita buat supaya lebih gampang mereka untuk mengakuinya. Lebih gampang untuk mereka gimana nantinya kita latihannya ya. Oke. Tuhan berkati ya. Kita semangat semua. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh dahsyat Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini, tidak ada kata-kata yang boleh kami ucapkan Tuhan. Melalui 1000 bahasa pun kami hanya boleh berkata ampunkan dosa-dosa kami, sehingga kami boleh belajar mencintai Tuhan. Betapa dahsyat
Dengarkan, tidak ada kata-kata yang kita meninggalkan Tuhan. Hanya Yesus yang tidak tergoyahkan. Hanya Yesus yang menguatkan hidup kita. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menguatkan hidup kita sampai hari ini. Tidak ada Tuhan yang lain yang dapat menyelamatkan hidup kita. Ya, kita duduk, silakan duduk. Kita akan doa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini. Biarlah roh Tuhan boleh bekerja menjamah setiap kami
sehingga setiap kami dilawat oleh Tuhan, dan kami membuka hati kami untuk Roh-Mu bekerja, mengubah hidup kami ya Tuhan, sehingga hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan hari depan kami lebih baik lagi dari hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, kita akan dengar firman Tuhan saudara. Ya, temanya adalah mengoreksi diri. Ya, dalam 2 Timotius 3 kita akan baca. Temanya adalah mengoreksi diri. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 kita akan membaca di sini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Temanya adalah mengoreksi diri, ya. Kita akan baca sama-sama 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, saudara, setiap tulisan, ya, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, saudara, yang diilhamkan oleh Allah, ya, dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Ya, ini mengoreksi diri, memperbaiki kelakuan, ya. Nah, saudara, tujuannya apa? Di ayat yang ke-17 dikatakan, saudara, supaya dikatakan dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Jadi saudara, firman Tuhan yang mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, ya, kemudian mendidik kita dalam kebenaran. Saudara, tujuannya supaya saudara kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Artinya apa? Supaya saudara dan saya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya. Nah, saudara, dikatakan memperbaiki kelakuan, ya. Saudara, artinya adalah pelurusan kembali, ya. Diluruskan kembali. Mungkin jalan hidup kita sudah mulai bengkok, kemudian Tuhan luruskan kembali, ya. Ya, saudara, Tuhan memperbaiki kelakuan kita, ya, dikoreksi. Ya, kalau saudara, kita dulu waktu kita kecil kita pakai pensil, kalau ada salah kita hapus, kita perbaiki, ya. Kalau sekarang ada yang namanya tim editor, ya, saudara. Kalau ada yang salah kata-katanya, ya, kita hapus, kita perbaiki. Demikian juga hidup saudara dan saya. Kalau ada kesalahan yang kita buat, maka kita harus segera memperbaikinya. Amin. Ya, karena apa? Saudara, setiap perbuatan saudara dan saya dicatat dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi setiap kita ada buku yang namanya buku kehidupan. Ya. Nanti pada masa penghakiman, maka buku kehidupan itu akan dibuka. Apa yang kita perbaiki, maka di buku kehidupan itu juga akan diperbaiki, saudara, ya. Jadi apa yang kita saudara perbaiki, maka akan diperbaiki. Dan saudara, kalau kita sudah perbaiki, ya saudara, maka hidup kita, dosa-dosa dan kesalahan kita sudah tidak Tuhan ingat lagi. Amin. Ya, sudah dihapus oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, pentingnya setiap kita anak Tuhan mengoreksi diri setiap hari. Karena apa? Saudara dan saya tidak luput dari kesalahan. Betul apa enggak, saudara? Betul. Ya,
saudara, kita bangun pagi aja sudah mulai kata-kata kita, saudara, udah nyakitin hati Tuhan, ya, kata-kata yang sia-sia. Kemudian kita berangkat kerja, kita mulai sikap kita, saudara, mengecewakan orang lain. Perkataan kita mungkin nyakiti hati orang, ya. Sikap kita nggak benar, kelakuan kita nggak benar, saudara, ya. Nah, karena itu, saudara dan saya harus terus memperbaiki diri. Katakan sama-sama, terus memperbaiki diri. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah saudara dan saya nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus, di mana saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita katakan, bahkan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Ya, karena itu saudara, kita perlu hati-hati akan hidup kita. Ya, saudara, musuh kita siapa, saudara? Iblis, ya. Akan spirit roh penyesat yang dapat membengkokkan orang percaya, ya. Yang tadinya lurus hidupnya, ya, saudara, kemudian dia mulai bengkok, saudara. Ya, namanya miring itu, saudara, nggak kelihatan, ya. Ya, nanti saudara, tapi begitu diukur lewat firman Tuhan baru kelihatan. Ya, kalau tukar itu ada yang namanya untuk ukur tembok, apa itu namanya? Apa? Water pass. Atau yang ada gandulannya tuh. Lot, ya. Ya, yang dikasih benang. Ya, kelihatannya lurus. Ya, tapi begitu dikasih benang, ya, dikasih gandulan, kemudian ternyata ya temboknya udah miring. Nah, saudara, ini bicara hidup kita haruslah, saudara, kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, kematian. Ya, karena itu kita tidak boleh memakai kebenaran kita sendiri. Katakan sama-sama, tidak boleh memakai kebenaran kita sendiri. Amin. Ingat zaman hakim-hakim di mana tiap-tiap orang memakai kebenarannya sendiri. Ya, karena tidak ada hukum di sana. Tapi saudara dan saya, kita punya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dia mengajar, saudara. Ya, kalau kita nggak cintakan firman, bagaimana hidup kita bisa diperbaiki? Ya, saudara, kalau kita mau berubah, artinya harus saudara siap diajar. Katakan sama-sama, dia siap diajar. Kalau orang yang gak siap diajar, itu orang yang tinggi hati, orang yang sombong, karena merasa dirinya benar terus, saudara. Yang lainnya salah semuanya. Bahkan kalau kita mengalami pergumulan hidup, kita salahkan Tuhan. Ya, nah saudara dan saya tidak boleh seperti itu. Amin. Ya, kita siap diajar, berarti kita siap ditegur. Katakan sama-sama, siap ditegur. Ya, dikatakan menyatakan kesalahan itu siap ditegur. Kalau kita siap ditegur, baru kelakuan kita diperbaiki. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, setelah kelakuan kita diperbaiki, maka kita dididik di dalam kebenaran. Ya, saudara, kalau anak, kalau dia tidak dididik, maka dia akan menjadi liar nantinya. Hidupnya sembarangan. Ya, memang di dalam didikan itu nggak enak. Ya, dikatakan firman Tuhan jangan putus asa kalau kamu dididik oleh Tuhan. Ya, jangan putus asa. Ya, jangan anggap enteng yang kedua. Yang pertama jangan putus asa, yang kedua jangan anggap enteng. Kebanyakan kita sebagai anak, saudara, gampang lah, dosa kecil gak apa-apa lah. Saudara, kita berkompromi dengan dosa. Tapi mulai saat ini saudara dan saya tidak boleh berkompromi dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Dosa tetap dosa. Ya, dosa bukan sebagai alasan untuk kita berbuat dosa. Ya, nah saudara dan saya, kita perlu hati-hati terhadap roh penyesat yang bisa membengkokkan hidup saudara dan saya. Pada saat Yesus di padang gurun, Yesus sebagai manusia, yang Allah yang menjadi manusia, saudara, dicobai oleh siapa, saudara? Iblis. Ya, dikatakan si pencoba.
Supaya apa? Supaya menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, supaya hidup jalannya dibengkokkan. Ya, saudara, apa yang iblis tawarkan? Keindahan dunia, kekayaan, itu spirit roh penyesat. Supaya manusia hatinya jauh daripada Tuhan. Amin. Saudara, musuh yang terbesar Allah itu adalah Mamon. Apa itu, saudara? Apa itu Mamon? Uang. Ya, coba kita buka dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Hati-hati hidup kita. Hati-hati. Ya, supaya apa? Jangan kenyamanan itu membutakan kita. Jangan kenyamanan hidup membuat kita jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa. Ya, saudara, hati-hati hidup saudara dan saya. Tatkala Tuhan mulai memberkati, tatkala kita mulai hidup nyaman, tatkala kita mulai meningkat, saudara, hati-hati ya, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Katakan amin, saudara. Ya, saudara, karena manusia itu kalau di atas dia mesti hati-hati. Kalau dia nggak hati-hati dia akan jatuh. Ya, dan kalau dia jatuh dia harus mulai dari membangun dari awal. Ya, karena itu saudara, firman Tuhan ingatkan kita hati-hati. Ya, di dalam Matius 6 ayat ke-24 kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Terus, jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Terus, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Terus, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa itu Mamon? Ya, saudara, berhala zaman sekarang itu bukan patung. Berhala zaman sekarang itu adalah uang. Ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kita nggak boleh dikuasai hidup kita oleh uang, ya, karena ketamakan manusia. Ya, saudara, makanya firman Tuhan katakan bahwa saudara, ada seorang penabur yang menaburkan benih, ya, itu adalah firman Tuhan, dan benih itu jatuh di semak belukar. Ya, nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih yang jatuh di tengah semak belukar itu adalah tipu daya kekayaan, kekhawatiran, dan tipu daya kekayaan. Ya, saudara, hati-hati ya, supaya kita tidak dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang setuju katakan amin. Anak Tuhan harus bebas dari cinta uang. Apalagi hamba Tuhan. Ya, karena itu ukuran karakter yang baik ditentukan dari saudara uang. Kalau orang sudah mulai berubah hidupnya, karakternya karena uang, saudara, dia tidak jadi orang yang baik. Amin. Ya, korupsi, ya, kemudian perzinahan, percabulan, semua akarnya adalah cinta akan uang. Dia nggak takut lagi yang namanya dosa. Ya, karena itu saudara, ini berulang-ulang dikatakan supaya memang saudara, yang paling sulit dikalahkan adalah saudara, percintaan akan uang. Tuhan Yesus bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita gampang bilang saya cinta Tuhan, ya, padahal saudara, dalam hati yang kita pikirkan selalu yang materi. Kita lihat tetangga kita, saudara, dia punya mobil, kita pengen punya mobil. Ya, tidak salah kita punya keinginan. Namun saudara, jangan ada sifat iri hati. Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara mau punya mobil, nggak punya mobil, nggak apa-apa. Yang penting saudara dan saya hatimu damai dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara, bersyukur. Amin. Ya. Nah, saudara saya, kita akan lanjutkan di sini dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi
bagi yang lain. Karena uang, sesama saudara bisa saling membenci. Karena harta warisan, bahkan bisa saling bunuh, saudara. Ya, karena apa? Dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena uang, hati manusia bisa jauh daripada Tuhan. Ya, kenapa? Sibuk, ya kerja, sibuk. Ya, sedangkan waktu untuk Tuhan, saudara, tidak ada. Ya, sedangkan Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semua akan. Ya, Tuhan bilang apa? Guna hartamu nanti kalau kamu mati pada hari ini. Buat apa itu? Ya, karena itu saudara, iblis memang ingin membutakan manusia, termasuk saudara dan saya, supaya saudara hatimu melekat kepada dunia ini, melekat kepada harta yang kelihatan dengan mata jasmani kita, dan tidak melekat kepada Tuhan. Ya, sedangkan itu hanya bersifat sementara. Yang setuju katakan amin. Dikatakan dan akan setia yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya, nah saudara, oleh karena itu orang yang cinta Tuhan pasti dia tidak menjadi hamba uang, tidak tamak hatinya. Katakan sama-sama, saya tidak boleh tamak. Kalau tamak kan semua aku. Amin. Ya, tapi dia tidak berpikir ada orang lain yang susah. Dia tidak berpikir ada orang-orang yang menderita, ada pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, nah disinilah kita diajar bahwa hati kita tidak boleh melekat kepada dunia ini. Amin. Ya, nah saudara, kita akan belajar ya dari saudara di dalam Yehezkiel pasal yang ya saudara kita akan lihat di sini ya. Karena itu kita perlu hati-hati dan terus mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan. Apakah saat harta kita bertambah, saat kita mulai meningkat kedudukan kita, saat kita hidup dalam kenyamanan, hati kita mulai jauh daripada Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Katakan sama-sama, hati-hati. Saudara mau jatuh? Oh jangan saudara ya. Karena itu sebelum jatuh, saudara diingatkan, diajar ya. Kemudian saudara ya dinyatakan kesalahan, ditegur. Kalau masih ada ya hati yang melekat di situ, mulai sedikit-sedikit saudara mulai tinggalkan dunia ini. Ya, bukan berarti kita nggak perlu ini dan itu. Bukan berarti kita punya mobil, punya rumah, nggak boleh. Yang tidak boleh adalah hati yang tamak. Yang tidak boleh adalah saudara mengasihi dunia ini lebih daripada mengasihi akan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, kita akan belajar dari Baal, Yehezkiel pasal yang ke-28 ya. Raja Tirus yang bernama Baal ya, atau Baal ya, dalam Yehezkiel pasal yang ke-28. Oke? Ya, kita akan belajar dari Baal atau Baal, Raja Tirus ya. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Baal atau Baal Raja Tirus? Ayat 28, ayat 1 pasal 28. Sudah ketemu semua? Ya, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ya, saudara, saudara dikatakan bahwa Raja Tirus ditegur ya oleh siapa? Yehezkiel. Ya, dikatakan beginilah firman Tuhan, karena engkau menjadi tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Sombong ya. Ya, dan berkata, aku ini adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Apa itu lautan? Lautan manusia. Tatkala kita sudah mulai banyak anak buah kita sampai ribuan saudara, mulai tinggi hati. Ya. Nah, saudara dikatakan padahal engkau adalah manusia, bukanlah
bukan Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Yang pertama yang kita mesti pelajari di sini adalah sadari bahwa kita semua adalah manusia. Katakan sama-sama, sadari kita semua adalah manusia. Coba lihat kiri kanan, manusia apa bukan? Manusia. Kita adalah ciptaan. Katakan sama-sama, kita adalah Kita bukan pencipta. Selama-lamanya kita bukan pencipta, dan selama-lamanya kita bukan Allah. Tapi zaman semakin modern, mereka merasa tidak perlu akan Allah. Siapa Allahnya? Allahnya adalah dirinya sendiri. Saudara pelajari, zaman semakin modern, negara semakin maju, semakin mereka hatinya jauh dari Tuhan. Betul apa enggak? Kenapa Tuhan izinkan saudara ada COVID selama 2 tahun ini? Negara maju sekarang ambruk, saudara. Mereka bertobat, tapi jangan sampai pertobatan itu hanya sementara. Banyak anak-anak Tuhan yang bertobatnya kalau lagi susah dia bertobat. Tapi kalau lagi senang, lupa Tuhan lagi, saudara. Betul apa enggak? Ya. Supaya manusia jangan sombong selama-lamanya dia bukanlah Allah. Ya. Kalau dia nggak perlu Allah, saudara, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Saudara, orang kalau dia sombong itu saudara seperti itu. Ya. Buat apa Tuhan? Saya bisa menghidupi saya sendiri. Tuhan nggak ada. Ya. Saudara, kita tidak boleh sombong. Karena kesombongan adalah awal kejahatan. Kita harus merendahkan diri. Karena kita adalah manusia. Katakan sama-sama, kita adalah apa? Saudara, manusia berasal dari kata Adam. Adam, ya, bahasa Ibrani Adam. Apa artinya Adam? Tanah. Katakan sama-sama, tanah. Tanah liat, kiri kanan. Kamu ini tanah liat, ya. Betul apa enggak? Kita tanah liat, ya. Makanya kalau orang sombong, dia perlu disadarkan, saya ini tanah liat. Amin. Banyak orang lupa diri. Dari mana dia berasal? Kalau ada istilah sekarang, kacang lupa akan kulitnya. Ya, apa istilahnya? Kacang lupa akan kulitnya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia. Manusia itu, saudara, berasal dari kata Adam. Apa arti Adam? Tanah liat. Akulah tanah liat. Betul gak, saudara? Di dalam tanganmu bentuk dan jadikanlah seperti yang kau ingini. Amin. Ya, supaya saudara dan saya terus merendah. Semakin Tuhan tinggikan kita, semakin kita merendah. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah Allah, dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah, tetapi mengambil rupa seorang manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu, pekerjaan hamba itu hamba yang hina. Ya, tapi Tuhan mau lahir di kandang yang hina. Namun saudara, kita lihat bagaimana Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Amin. Ya, kalau orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya, nah saudara, dikatakan padahal engkau adalah manusia. Ya. Ayat yang ketiga, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Ya, saudara, ini bukan berbicara tentang hikmatnya Allah, tetapi hikmat dunia. Ya, ayat yang keempat, dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharanmu. Artinya hikmat dunia itu dia pintar nyari duit. Betul apa enggak? Ya, jadi kalau dibandingkan dengan hikmat Daniel, Daniel kalah. Kenapa?
Karenanya Raja Tirus ini dia pandai mengumpulkan harta, sehingga dia menjadi orang yang saudara ternama, berlimpah harta. Ya, saudara, kita anak Tuhan, kalau kita bandingkan dengan orang dunia, kita kalah, saudara. Betul apa enggak, saudara? Ya, wah, orang yang terkaya di dunia itu siapa sekarang, saudara? Elon Musk punya SpaceX, sama mobil listrik apa itu? Tesla. Wah, saudara, hartanya berlimpah, tapi belum tentu dia dekat sama Tuhan. Wah, hikmat dunianya luar biasa. Kalau ngumpulin duit cepat, kekayaan cepat melejit. Kalau anak Tuhan jauh kalah. Tetapi kalau hikmat Allah, oh, kita anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa itu hikmat Allah? Tuhan bilang hikmat daripada dunia, ya, salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Ya, saudara, bagi orang dunia, salib. Tetapi bagi orang yang percaya, salib adalah hikmat Allah yang menyelamatkan. Yang setuju katakan amin. Hikmat Allah berkata begini, Tuhan Yesus bilang, apa guna semua kamu memiliki semua dunia tetapi kamu kehilangan nyawa? Yang setuju katakan amin. Apa guna kamu punya dunia, kamu punya kekuasaan, kamu punya kekayaan, tapi kamu kehilangan nyawa? Amin. Jadi kalau hikmat Allah itu, saudara, harus punya hati yang takut akan Tuhan dulu. Firman Tuhan bilang apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oh, mau buat ini, takut dosa. Takut dosa. Takut gak selamat. Betul apa enggak, saudara? Mau buat gak jujur, takut. Itu hikmat Allah. Amin. Saudara punya hikmat Allah? Lihat kiri kanan, saya punya hikmat Allah. Amin. Jangan cuma hikmat dunia seperti Raja Tirus, saudara. Ya, memang kalau untuk mengejar kekayaan, dia nggak ada bandingnya. Ya, saudara, ayat yang kelima. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Lihatlah, orang nggak perlu lagi Tuhan. Bahkan mereka nggak percaya Tuhan. Ya, pertama nggak percaya Tuhan, yang kedua melupakan Tuhan, yang ketiga udah nggak percaya Tuhan. Ya, Tuhan bilang, hei, engkau bukan Allah, engkau adalah manusia. Katakan sama-sama, saya ini manusia. Kadang-kadang manusia lupa diri, saudara. Dia adalah manusia. Manusia berasal dari kata apa? Adam. Apa artinya Adam? Tanah liat. Ya, Tuhan bilang bahwa engkau akan kembali, kamu dari debu, engkau akan kembali menjadi debu. Ya, jangan pas nanti di kuburan kita baru insaf. Itu udah terlambat, saudara. Betul apa enggak? Terlambat. Ingatlah kita adalah tanah liat. Ya, kita berharga karena Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Kita ini bejana tanah liat, tetapi Yesus ada tinggal di dalam hati kita, sehingga kita berharga dan mulia di hadapan Allah. Ya, saudara dan saya berharga dan mulia karena ada Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Ya, kalau nggak ada, kita nggak berharga. Ya, nah, ayat yang ke-6. Ya, saudara sadari bahwa kita adalah manusia. Ya, yang kedua sadari kita apakah kita berhikmat Tuhan atau berhikmat dunia? Ya, saudara, jangan seperti Baal, ya, hikmat Baal. Ya. Nah, saudara, ayat yang ke-6 kita baca sama-sama 2-3. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka
melawan hikmat-Mu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Ya, saudara, bangsa yang ganas itu adalah bangsa Babel yang diutus sebagai alatnya Tuhan. Ya, untuk apa? Saudara, menghabiskan atau merampas segala kekayaan. Habis. Berapa banyak orang yang kaya bisa dalam waktu yang tiba-tiba habis, hancur, habis. Betul apa enggak, saudara? Apa yang kita banggakan kalau itu sudah habis? Lihatlah tragedi tsunami. Ya, belum lama tragedi sekarang nih, Cianjur, gempa, ya, tanah longsor, di mana saudara, siapa yang menyangka bahwa tanah di atas bukit itu, saudara, dia bisa runtuh terus sampai rumah yang di bawah lembah itu habis semua, disapu bersih. Kalau dulu di Palu namanya likuifaksi, ya, dia di daratan, tidak ada bukit, tetapi tanah tempat mereka mendirikan rumah itu adalah tanah yang labil, sehingga pada saat terjadi gempa, maka air yang di bawah itu dia naik ke atas, sehingga tanah yang labil itu menjadi gembur seperti bubur, kemudian rumah-rumah pada masuk ke dalam. Siapa yang menyangka bahwa hari hidup mereka itu adalah hari yang terakhir buat mereka? Betul apa enggak, saudara? Ya, karena itu kita punya hikmat Allah. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu mesti berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa berjaga-jaga. Kalau kita punya Tuhan, kita selalu berdoa berjaga-jaga. Karena kita tahu bahwa kapanpun Tuhan bisa mengambil hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau orang dunia hikmatnya beda. Hikmatnya dia dibutakan hanya untuk menanam, membangun, kawin dan mengawinkan seperti zaman Nuh. Dan dikatakan bahwa air bah itu datang, baru dia tahu bahaya, tapi terlambat. Terlambat. Tapi kalau kita seperti Nuh, Tuhan beritahukan, kamu buat bahtera supaya kamu selamat. Bahtera itu gambaran daripada Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, dialah yang menyelamatkan kita. Ya, nah saudara, nanti pada zaman akhir akan muncul yang namanya antikris, yang mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang 13 ayat yang pertama dikatakan bahwa antikris itu, ya saudara, dia akan menguasai perekonomian dunia, saudara. Ya, uang kan? Betul apa enggak, saudara? Ya, uang. Dia akan menguasai yang namanya lautan, sama seperti lautan manusia. Itu gambaran kalau lautan itu di dalam kitab Wahyu itu bicara tentang lautan manusia. Binatang yang muncul dari lautan di tengah-tengah manusia. Ya, saudara, dia akan memimpin dan mengaku dirinya sebagai Allah. Ya, yang berkuasa. Karena apa? Karena dia punya kekuasaan. Uang itu identik dengan kekuasaan. Betul apa enggak, saudara? Dimana kita kalau udah mulai punya uang, udah mulai sombong. Perintah, sana kamu, sana kamu. Udah mulai sombong. Saudara, di gereja kita dilatih di sini, pelayan Tuhan. Kita ada giliran untuk bersihin gereja. Ya, tiap keluarga khusus mulai dari pelayan Tuhan. Dia mau punya rumah bagus, dia punya mobil bagus, pokoknya tetap kita giliran. Dimulai contohnya adalah hamba Tuhan, kami suami istri. Ya, bisa bersihkan, bisa ngepel, bisa nyapu, nggak ada yang gengsi kok, saudara. Amin. Setelah ngepel nyapu, ya, kemudian bawa firman. Semua pelayan Tuhan begitu. Ya, bawa firman. Jadi nggak ada yang namanya, oh yang ini yang di atas mimbar lebih mulia, yang menyampaikan firman itu lebih mulia yang daripada orang yang ngepel nyapu gereja. Semua pelayanan. Yang setuju katakan amin. Di rumah pun adalah pelayanan. Kalau kita mendidik anak-anak kita, kita melayani. Di rumah pun kita adalah gembala. Suami menggembalakan istri dan anak-anaknya. Pelayanan itu. Amin. Jadi jangan saudara pikir pelayanan cuma di gereja, main musik,
menyampaikan firman, penerima tamu. Di rumah kita bisa melayani. Di luar pun kita bisa melayani orang-orang yang susah. Itu namanya pelayanan. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang pengennya pelayanan di gereja, tampil terus, tapi di luar hidupnya masih belum beres. Saudara, kita benahi dulu diri kita. Amin. Ya, karena itu setiap pelayan Tuhan, hati-hati. Kamu itu sudah sebagai imam. Ya, dimana kita harus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi contoh, katakan sama-sama jadi contoh. Jangan nanti dibilang, kok pelayan Tuhan kayak gitu ya, bisanya cuma nyanyi-nyanyi puji Tuhan, amin amin, tapi sikapnya ya gayanya di luar, masih sombong, ya masih suka tersinggung, masih gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang mudah marah. Saudara, segala macam karakter yang buruk yang saudara sama dengan orang dunia, sehingga kita jadi batu sandungan. Ya, karena itu saudara dan saya, kita harus, saudara dan saya, memperbaiki diri terus menerus, mengoreksi diri. Katakan sama-sama, mengoreksi diri. Firman Tuhan jangan jauh dari kita. Amin. Karena itu mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Kita kepunyaan Allah diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara, dikatakan firman Tuhan, ya, maka dikatakan aku akan membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Yesaya 29 kita akan baca. Ayat 18. Nah, ini Babel, Raja Babel. Jadi Raja Babel itu dipakai untuk merampas, menghabiskan Raja Tirus. Ya. 18 kita baca sama-sama, 23. Hai anak manusia, Nebukadnezar Raja Babel menyuruh tentaranya untuk kerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet, tetapi baik ia maupun tentaranya tidak amat dapat hidup dari Tirus atas usaha yang dilakukan. Babel dipakai Tuhan sebagai alat dalam penghukuman Tuhan. Tapi pada saat Babel menguasai bangsa-bangsa, maka Tuhan pun menghukum bangsa Babel. Yesaya 14 coba kita baca. Ya, saudara, ini penyakit manusia itu kesombongan. Jadi jangan saudara pikir saya udah rendah hati, siapa bilang. Itu seperti kita nyukur jenggot, saudara. Jenggot kita udah cukur, udah licin kan? Licin ya. Nggak lama jenggotnya nunggu lagi gak? Nah, kayak gitu. Kalau lagi udah nunggu lagi, mesti diapain saudara? Cukur lagi. Betul apa enggak saudara? Ya, ingat kita perlu hati-hati. Ya, coba Yesaya 14 kita akan baca. Yeskiel nanti kita akan kembali. Yesaya pasal yang ke-14. Oke? Ya, Yesaya 14 ini bicara tentang saudara, apa itu? Ejekan tentang Raja Babel. 13 ayat 13. Ya, 13 kita baca sama-sama. Yesaya 14 ayat 13. 23. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, ini spiritnya iblis. Iblis itu tadinya saudara adalah malaikat Allah. Betul apa enggak saudara? Yang jatuh. Nah, orang-orang yang tidak hati-hati saudara, yang tidak menjaga hidupnya,
maka saudara dia mulai dibengkokkan oleh roh penyesat. Siapa roh penyesat? Iblis. Mulai dia dibengkokkan sehingga hatinya melekat sama dunia. Amin. Ya, saudara, saya mau katakan hubungan kita dengan Allah itu gambaran hubungan antara anak dengan bapa. Anak kecil dengan bapa. Saya mau tanya, kalau anak kecil di pikirannya ada ini nggak, saudara? Selalu pikirin duit nggak, saudara? Enggak. Betul apa enggak? Betul. Tapi bapaknya pelihara nggak anaknya? Pelihara nggak? Pelihara. Tapi kalau anak itu dia mulai gede, sudah mulai dia sudah mulai tahu uang. Nah, disitulah mulai adanya pertengkaran. Betul apa enggak? Kita mesti punya roh anak, spirit Allah, spirit Yesus. Hati kita mesti tulus. Katakan sama-sama, tulus. Anak-anak kan tulus, saudara. Betul apa enggak? Ya. Anak-anak itu kan gampang diajar. Betul apa enggak? Ya. Mau diajar, tulus. Anak-anak kan kalau udah marahan gampang damai, langsung cepat. Betul apa enggak? Makanya Tuhan Yesus bilang kepada para murid yang sedang bertengkar, mereka memperebutkan siapa yang paling tinggi, yang paling besar. Maka Tuhan panggil anak kecil, kamu sini. Kalau seorang pun di antara kamu yang tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita mesti punya spirit anak. Katakan sama-sama, spirit anak. Yesus. Jangan spirit iblis, saudara. Roh penyesat. Amin. Hukumnya ada. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Itu hukum. Siapa yang meninggikan diri, dia akan merendah. Itu hukum. Yang namanya hukum itu pasti. Katakan sama-sama, pasti. Gravitasi. Kita lempar ke atas. Betul enggak? Nggak lama dia turun. Itu hukum. Ya, hukum itu nggak bisa dilawan, saudara. Tuhan sudah menetapkan hukum bagi manusia. Kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan akan tinggikan. Makanya kalau anak Tuhan yang sukanya dekat dengan Tuhan, hatinya hancur di hadapan Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara, Tuhan akan sertai dia di masa-masa sukar ke depan. Amin. Kita akan kembali dalam Yesaya pasal yang 14. Ya, sedikit lagi. Yang ketiga, sadari ada penghakiman terakhir. Ya. Yang pertama, sadari kita adalah manusia. Yang kedua, sadari kita punya hikmat dunia atau hikmat Tuhan. Kalau hikmat dunia ya cuman otaknya uang aja. Tapi kalau hikmat Tuhan, lihat. Yang paling utama yang rohani, bangun kerohanianmu, jangan yang jasmani. Ya, Tuhan bilang percuma kamu punya dunia tapi kamu kehilangannya nyawa. Ya. Ingatlah orang kaya yang bodoh, Tuhan bilang, itu hikmat Allah yang selalu mengumpulkan harta benda, tapi Tuhan bilang, kau tahu pada malam hari ini juga nyawamu diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti? Makanya pengkhotbah bilang, semua yang ada dalam dunia ini sia-sia. Manusia, orang tua udah berusaha kerja keras, saudara, ngumpulin uang begitu banyak, dia mati, dia tinggalkan warisan buat anaknya. Memang anaknya senang, saudara, tetapi anaknya itu gak dewasa. Dan kalau harta yang didapat dari harta warisan, biasanya itu gak akan tahan lama, saudara. Betul apa enggak? Karena dia gak kerja keras. Sedangkan Tuhan bilang manusia harus bekerja keras. Jadi warisan apa yang kita, saudara, wariskan kepada anak-anak kita? Warisan iman. Yang setuju katakan amin. Kalau orang kaya, wah supaya anak saya jangan susah. Salah. Anak itu harus susah dulu, supaya pada saat dia mengalami susah, dia bisa menghargai harta yang
dia peroleh dengan hasil kerja kerasnya. Amin. Yang ketiga, sadari ada penghakiman akhir. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Coba. Engkau diturunkannya ke dalam lubang kubur. Engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Ya, di tengah lautan manusia nih ya. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Ya. Padahal terhadap kuasa penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Ya, jadi saudara ingat, begitu saudara pulang dari sini, saudara sadar, katakan sama dirimu sendiri, saya ini manusia. Ya, saudara, buat apa kita sombong? Semua sementara, Tuhan bisa panggil kita. Ya, sadari kita ini tanah, ya kita nggak berharga. Kita berharganya apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Ya, nah, ayat yang 10, engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, kita akan bangkit berdiri. Biarlah saudara dan saya kita boleh menyadari akan ada hari penghakiman, ya, di mana saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita buat dan kita lakukan di bumi ini. Ya, karena itu perlu hati-hati akan hidup ini supaya saudara dan saya diselamatkan. Kalau ada kesalahan, cepat koreksi diri. Kalau ada kesalahan, jangan ditunda selagi masih ada kesempatan. Katakan sama-sama, selagi masih ada kesempatan. Ya, hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kapan kesempatannya? Hari ini. Kalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Ya, mulai saudara, mulai bangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Ku rindu selalu berada. Ku rindu selalu berada dalam hadirat. Kayaknya agak tinggi. G. Ku rindu selalu berada dalam hadirat. Ku rindu selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan, menikmati keagungan pribadi-Mu.
berkuasa. Dialah air kehidupan yang menyegarkan jiwa. Terima kasih. Lepaskan kami dari percintaan akan dunia. Lepaskan kami dari segala keterikatan akan dosa. Dari ketamakan di dalam hati kami. Kami mau berubah. Biarlah hikmat Allah itu boleh menguasai hidup kami. Penuhi kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami dari setiap perhambaan dosa. Sehingga kami benar-benar merdeka. Lepas daripada percintaan. Lepas dari percintaan akan harta kekayaan. Kalau Tuhan memberkati kami, maka kami percaya ada maksud Tuhan untuk kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Siapa yang menyombongkan dan meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Biarlah kita selalu berlutut di bawah kaki Tuhan, selalu dengarkan firman-Nya, selalu mau diajar oleh firman-Nya yang siap menegur hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita yang bengkok, yang sudah mulai tidak lurus, kembali kita diluruskan oleh firman Tuhan. Jangan biarkan roh penyesat menipu daya saudara, yang pada akhirnya kita akan binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat. Kami bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Berkati juga setiap persembahan yang kami berikan bagi pekerjaan Tuhan. Jerih payah kami tidaklah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Demikian juga janji iman kami untuk Natal. Tuhan, kami percaya bahwa semua kami lakukan bagi Engkau ya Tuhan. Dan bukan karena materi yang kami kejar. Kami percaya ada maksud Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara terkasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara, kita berdoa bersyukur pada Tuhan.